Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum terkait bagaimana strategi kurikulum dan pembelajaran. Nah, mahasiswa kita ketahui bahwasanya kurikulum dan pembelajaran ini adalah salah satu kaitan yang sangat erat dan saling terkait dalam proses pembelajaran di sekolah, di perguruan tinggi. Nah, kita lihat bahwasanya kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengertian kurikulum, fungsi, dan lain sebagainya. Jelas kurikulum adalah program yang akan diajarkan dari perencanaan dan isi pembelajaran. Kemudian pembelajaran adalah bagaimana menyampaikan apa yang akan diajarkan dari yang telah direncanakan tersebut, yang berisi bagaimana metode tindakan belajar, kemudian terkait teknik-teknik pendekatan dalam pembelajaran dan sebagainya. Nah, pada perkembangan pendidikan abad 21 ini kita ketahui bahwasanya dulu kita belajar itu adalah dengan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi mahasiswa-siswa di sekolah itu diajarkan kompetensi berisi mengenai teori-teori, ilmu pengetahuan yang terkait bagaimana menjelaskan dan menguasai. Jadi lulusan itu nanti akan memiliki kompetensi yang terkait keilmuan yang dipelajari. Nah, kemudian paradigma pembelajaran abad 21 sekarang bergeser, bagaimana kurikulum ini adalah bagaimana sekolah atau perguruan tinggi itu mengajarkan kemampuan sebagai modal saat ini untuk menghadapi masyarakat, untuk menghadapi dunia industri, untuk menghadapi kenyataan realitas setelah lulus. Tentunya capability ini akan dipadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik supaya lulusan nanti ketika selesai menyelesaikan suatu jenjang pendidikan cakap untuk hidup di masyarakat. Baik. Nah, inilah kondisi global persaingan yang ada di masyarakat saat ini karena perubahan kompetensi lulusan. Saat ini lulusan tidak hanya dituntut untuk mengetahui pengetahuan, maka paling banyak yang dibutuhkan lulusan dalam masyarakat adalah bagaimana lulusan yang terampil siap menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Maka kurikulum itu memerlukan suatu perubahan. Kalau kurikulumnya itu memerlukan perubahan, otomatis gaya pembelajaran juga harus kita rubah dari teacher center, dari yang berpusat pada guru, tapi bagaimana pembelajaran itu adalah saling mengisi. Jadi bukan hanya berpusat pada guru atau berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran yang kolaborasi antara guru atau dosen dengan siswa dan mahasiswa untuk mengembangkan potensi peserta didik ini dalam bagaimana menanamkan pengetahuan yang terkait dengan perkembangan keilmuan saat ini. Oke. Kenapa ada perubahan konsep kurikulum? Tadi sudah kita singgung. Yang pertama memang ada masalah internal baik di sekolah atau di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yaitu mengenai pergeseran arah tujuan pendidikan. Arah tujuan pendidikan karena juga melihat dari kebutuhan masyarakat. Jadi sekarang sekolah, perguruan tinggi dalam menentukan tujuan pendidikan itu harus melihat sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Karena nanti ketika lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi itu terjun ke masyarakat, pasti akan menghadapi yang namanya persaingan dan perubahan tatanan organisasi serta perubahan budaya kerja. Nah, saat ini muncul berbagai fenomena
yang ada di dalam masyarakat terkait perkembangan. Ada fenomena artropos, yaitu karena adanya perkembangan manusia terkait bagaimana berbudi pekerti luhur, kepribadian yang mantap, bertakwa pada Tuhan, mandiri, kemudian bertanggung jawab, memiliki rasa kebangsaan. Nah, ini fenomena artropos ini semakin terkikis karena pengaruh-pengaruh budaya yang muncul di Indonesia ini dari budaya-budaya luar, sehingga anak-anak muda sekarang ini terkait bagaimana ketakwaan, bagaimana kepribadian, bagaimana mandiri dan tanggung jawab, ini perlu ditingkatkan karena banyak pengaruh media sosial, pengaruh gaya hidup, pengaruh budaya pop yang mempengaruhi ini semuanya, sehingga ini juga menjadi salah satu perhatian dalam perkembangan kurikulum. Kemudian adanya fenomena teknik, atau istilahnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang saat ini sangat cepat. Itu juga mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan keterampilan untuk mencapai derajat keahlian berkarya. Dulu ketika misalnya guru mengajar cukup bawa satu buku dan spidol, tapi dengan perkembangan pengetahuan sekarang berbagai macam media pembelajaran, berbagai macam sumber pembelajaran itu juga harus dikuasai siswa. Begitu juga nanti lulusan yang dipelajari di sekolah atau di perguruan tinggi adalah sebagai basic, adalah sebagai pengalaman untuk mendapatkan keahlian nanti berkarya di jenjang setelah lulus dari bangku sekolah. Maka penguasaan ilmu pengetahuan teknologi ini menjadi penting yang harus dikuasai oleh siswa atau mahasiswa. Kemudian ada fenomena oikos. Ini adalah tatanan bagaimana pemahaman kita terhadap memahami kaidah hidup di masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya. Kita dalam berprofesi tentu saja harus memiliki sikap profesional dalam berprofesi dan berkehidupan di masyarakat. Jangan sampai kemampuan yang kita miliki ini malah menjauhkan kita hidup bermasyarakat. Kemudian dengan kemampuan yang kita miliki ini hendaknya kita bekerja bagaimana membangun masyarakat yang semakin baik. Ya, sehingga pembelajaran di perguruan tinggi atau di sekolah memerlukan dorongan-dorongan ini, memberikan motivasi supaya lulusan itu ketika nanti selesai sekolah atau di perguruan tinggi ya bisa membaur di masyarakat dan ikut membangun di masyarakat. Kemudian ada fenomena etos, di mana di situ adalah terkait tentang pembentukan sikap dan perilaku. Nah, ini juga perlu dikuatkan dalam dunia pendidikan karena sikap dan perilaku ini akan mempengaruhi masa depan kita baik dalam berkarya ataupun di masyarakat. Dengan sikap dan perilaku yang baik tentunya akan lebih mudah kita dalam berkarya dan bergaul di masyarakat dapat diterima oleh masyarakat. Mahasiswa sekalian, dari rangkaian cerita tadi bahwasanya kita kembali ke kurikulum. Kurikulum itu pada dasarnya ada dua hal. Yang pertama kurikulum sebagai dokumen dan yang kedua adalah kurikulum sebagai experience atau kegiatan nyata. Kalau kurikulum sebagai dokumen adalah adanya serangkaian mata kuliah, serangkaian materi kuliah, serangkaian mata pelajaran, adanya silabus, adanya SAP, adanya RPP. Kemudian kalau kegiatan nyata atau yang disebut dengan aktual kurikulum atau kurikulum sebagai pengalaman, di situ adalah bagaimana proses pembelajaran, suasana belajar, dan proses evaluasi. Tentunya antara dokumen dan kegiatan nyata ini harus bersinergi, di mana kegiatan nyata yang akan kita wujudkan dalam pembelajaran harus kita rencanakan dengan baik di dalam suatu kurikulum, sehingga kalau kurikulum itu proses pembelajaran sudah didesain menarik, berpusat pada siswa atau kolaborasi antara
guru dan siswa menggunakan model-model pembelajaran yang menuntut aktif dosen dan mahasiswa, ini tentunya juga akan melahirkan pembelajaran yang juga proses pembelajarannya menarik. Kemudian di sisi suasana belajar, kalau di dalam kurikulum sudah didesain suasana belajar itu dengan belajar aktif, kemudian dengan belajar berbagai sumber, tentunya suasana belajar itu akan menjadi lebih menarik. Didesain dengan suasana belajar yang berbasis masyarakat, jadi suasana belajar tidak akan membosankan membahas teori. Kemudian proses evaluasi. Kalau dalam perencanaan dokumen kurikulum proses evaluasi itu dibangun dengan proses evaluasi yang holistik, bukan hanya evaluasi memindahkan yang ada di buku di dalam kertas, itu akan menjadi menarik. Bagaimana evaluasi itu diarahkan ke evaluasi yang kontekstual, ke arah apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Oke. Kalau kita melihat perubahan kurikulum, dari sejarah perubahan kurikulum, tentunya materi yang terlalu sudah kita pelajari banyak yang sudah berubah dalam kurikulum. Tetapi pada kenyataannya dari saat itu dan sampai saat sekarang, kalau terjadi kurikulum baru yang berubah apa? Nama mata kuliah, susunan mata kuliah, susunan materi, isi mata kuliah atau isi materi, rumusan tujuan, kemudian sarana pembelajaran. Tapi yang sulit berubah adalah bagaimana menanamkan learning experience, bentuk pembelajaran yang menanamkan pengalaman kepada siswa secara nyata. Bagaimana kita mengajar dengan baik, bagaimana kita memberikan pengalaman belajar yang baik, bagaimana kita bersikap akademik yang baik, bagaimana kita menghadapi perubahan perkembangan industri 4.0 dan abad 21. Ini menjadi yang sulit berubah oleh guru-guru kita. Guru-guru kita ketika menerima kurikulumnya diterima, kemudian ketika mengajarnya di kelas ya sama dengan seperti yang lalu-lalu. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kita mengajar, memberikan pengalaman, kemudian memberikan inovasi perubahan untuk lulusan yang lebih baik. Oke. Teman-teman mahasiswa, saya katakan tadi terkait dengan peningkatan kualitas lulusan saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan capability atau kemampuan siswa atau mahasiswa. Jadi bukan hanya meningkatkan keilmuan lagi, tetapi kemampuan itu adalah kolaborasi antara keilmuan, keterampilan, dan sikap yang siap untuk menghadapi masyarakat. Maka kita memerlukan evaluasi kurikulum yang sekarang ini terjadi, apalagi sekarang ini di tengah pandemi. Kemudian kita membutuhkan pemahaman bersama, kemudian kita membutuhkan perencanaan, lalu kita lakukan uji coba. Jadi kurikulum itu tidak bisa dibuat di atas kertas besok dilakukan. Jadi butuh evaluasi, kurang lebihnya butuh diskusi antara tokoh-tokoh, butuh direncanakan pembaharuan, baru dilakukan evaluasi. Itulah tahapan-tahapan pengembangan kurikulum. Supaya apa? Kalau kurikulum dilakukan dengan demikian, lulusan kita ini akan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Karena apa? Di dalam evaluasi ini tentu akan mengevaluasi kualitas lulusan, mengevaluasi bagaimana lulusan bekerja di dunia industri, di dunia kerja. Maka evaluasi ini juga melibatkan antara pemangku kepentingan, yaitu ada pemerintah, ada pengguna lulusan, sehingga lulusan akan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, kebutuhan yang ada di masyarakat itu ada beberapa macam, bukan hanya satu. Ada kebutuhan masyarakat, social needs, yaitu terkait bagaimana kebutuhan hidup di lingkungan masyarakat, maka sikap, tata krama yang baik itu perlu juga diajarkan. Kemudian kebutuhan dunia kerja atau industrial needs, yaitu kebutuhan kita siap bekerja.
itu yang terkait keterampilan dan pengetahuan. Kemudian kebutuhan profesional atau professional needs. Bagaimana kita profesional di masyarakat, di dunia kerja, menanggapi hoax, menanggapi perkembangan zaman itu juga dibutuhkan. Maka ini juga perlu dikembangkan. Kemudian kebutuhan generasi masa depan atau aspek fashion. Nah, ini tentunya juga perlu dipandang karena kemajuan teknologi itu sangat tinggi. Maka antara kebutuhan generasi masa depan profesional dunia kerja ini akan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk masyarakat untuk menjadi pendorong perubahan kurikulum yang mengadaptasi semua kebutuhan ini, masyarakat, dunia kerja, profesional, dan masa depan. Oke. Di dalam The International Bureau of Education di UNESCO, dasar bagaimana kurikulum itu didesain itu ada 4 pilar pendidikan. Ada learning to know, ada learning to do, ada learning to be, dan ada learning to live together. Kemudian kalau 4-4-nya ini dipadukan akan menjadi lifelong learning. Nah, jadi pembelajaran ini memang harus melihat 4 hal ini supaya pembelajaran itu menyatu antara guru, siswa, dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan. Nah, kemudian dasar yang kedua terkait kurikulum adalah penguasaan keterampilan. Di sini membutuhkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan maksudnya. Apa yang membutuhkan? Kemampuan menganalisis dan mensintetis, keterampilan dan kemampuan menguasai IT. Kemudian keterampilan untuk bagaimana menanggapi sesuatu di masyarakat itu yang antara benar dan salah. Jadi kita harus bisa memecahkan ambiguity. Kita tidak boleh ambigu, tidak boleh bingung, tidak boleh membuat kebingungan. Nah, jadi kita harus membuat suatu hal yang terobosan-terobosan yang pasti di mana informasi itu tidak membingungkan masyarakat. Kemudian juga membutuhkan keterampilan komunikasi termasuk keterampilan bahasa. Itu terkait penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang harus diajarkan di pendidikan. Yang kemudian sikap. Di sini kita membutuhkan kepemimpinan, kita membutuhkan teamwork, kemudian cross-functionality ini kita butuhkan. Kemudian pengenalan sifat pekerjaan terkait itu terlatih dalam etika kerja, memahami globalisasi perkembangan, dan fleksibel terhadap pemilihan pekerjaan. Nah, inilah 3 hal selain 4 pilar pendidikan tadi. 3 hal ini juga harus diramu dalam suatu pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran supaya lulusan itu menguasai ini semuanya. Oke. Kalau kita lihat tadi kita berbicara learning to know, itu adalah bagaimana kita matchkan learning to know dan learning to do itu dengan penguasaan keterampilan dan pengetahuan. Maka yang dibutuhkan adalah pelajaran-pelajaran keilmuan dan keterampilan serta keahlian berkarya. Nah, ini contohnya apa keilmuan itu? Kalau kita ya misalnya ilmu akuntansi, keterampilannya apa ya praktek akuntansi kan itu. Kemudian di sini ada learning to be. Learning to be itu terkait dengan attitude atau sikap, terkait kepemimpinan, teamwork. Nah, maka yang dibutuhkan adalah mata kuliah perilaku berkarya. Nah, di sini ada kewirausahaan, di situ ada Pancasila dan sebagainya. Kemudian pengenalan sifat pekerjaan terkait. Ini terkait dengan learning to live together. Jadi bagaimana pembelajaran untuk hidup bersama itu terlatih dalam etika kerja, memahami globalisasi, dan fleksibel terhadap pekerjaan. Nah, ini adalah mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Kita punya KKN, kita punya
magang, intensif dan lain sebagainya. Ini jadi 4 pilar dipadukan dengan 3 persyaratan kerja ini yang harus kita kembangkan dalam suatu desain kurikulum untuk dapat dikembangkan dalam dunia pendidikan. Saya kira ini. Nah, arah kurikulum masa depan adalah perubahan yang masif dan sangat cepat. Kemudian masa depan itu penuh dengan ketidakpastian, karena semakin cepat perkembangan maka semakin tidak pasti dalam hidup ini. Kemudian masyarakat berubah juga sangat dinamis, hari ini yang ramai ini, besok yang ramai itu. Kemudian kalau kita bertanya mengenai kemungkinan masa depan, apa yang akan terjadi pada masa depan dan apa yang diinginkan untuk masa depan, kita harus betul-betul memiliki ini semuanya. Penguasaan pengetahuan keterampilan dipadukan learning to know dan learning to live together, attitude yang dipadukan dengan learning to be, sifat pekerjaan yang dipadukan dengan learning live together. Itulah yang dibutuhkan masa depan, karena keterampilan di masa depan itu adalah mengandalkan kemampuan diri kita. Kemudian kita harus mampu mencari, memilah, mengolah informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kita tidak dapat terlepas dari gadget, komputer, dan internet. Kita harus pandai-pandai bergaul dalam berperilaku dan berspiritual. Kita juga harus memiliki kecerdasan emosional yang baik. Kita perlu berkomunikasi efektif, baik lisan ketika mengucap, baik tulisan ketika membuat status. Berpikir jernih, pikirkan dulu apa yang kita akan omongkan, pikirkan dulu apa yang akan kita tulis, karena saat ini komunikasi tanpa batas. Kalau kita sampai salah berkomunikasi, ya fatal dampaknya. Kemudian ada keterampilan interpersonal dan intrapersonal dalam diri kita. Lalu yang penting juga adalah bagaimana kita memahami pentingnya lingkungan yang sehat bagi kehidupan manusia. Memahami dinamika individu yang jadi kan memahami dinamika individu masyarakat ini kan kita ketahui teman-teman kita itu setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana kita bersikap dengan teman? Bagaimana kita hidup di lingkungan yang sehat bersama teman? Karena ini menjadi suatu keharusan untuk diri kita untuk lebih baik. Kemudian bagaimana kita memiliki kompetensi pribadi yang tepat untuk bidang yang diminati dan ditekuni. Saya yakin kalau ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, kemudian pemahaman global dipadukan dengan 4 aspek tadi, learning to know, learning to be, learning live together, pasti pembelajaran atau kurikulum yang didesain, pembelajaran yang akan dilakukan itu akan betul-betul memberikan bekas, memberikan experience, memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan yang nyata kepada calon peserta didik, kepada siswa sebagai upaya kesiapan dalam menghadapi masa depan setelah mereka lepas dari bangku sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.